Ruang Tangga Rasa. Selamat datang di Ruang Tangga Rasa. Apa rasamu terhadap rasaku? Season 2. Podcast ini dipersembahkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Hello Happy Humans, apa kabar kamu semua? Semoga dimanapun kamu berada, kapanpun kamu mendengarkan podcast ini, selalu dalam keadaan baik dan sehat. Nah, Happy Humans, jumpa lagi dengan aku Tari dan temanku Wahyu di sini. Wahyu yang dari episode sebelum-sebelumnya kerap disapa We ini. Halo We. Halo Tari. Oh iya We. Tahu nggak sih We, sampai sekarang itu diskriminasi ras dan etnis masih terus terjadi loh. Padahal di zaman yang udah apa-apa canggih kayak begini We. Nah, salah satu kejadian terkait diskriminasi ras dan etnis di bulan Mei ini yang terus kita ingat sampai sekarang adalah kerusuhan yang terjadi pada bulan Mei tahun 1998. Itu tuh kayak jadi satu kejadian yang nggak bisa lepas dari ingatan kita gitu loh wey. Nah, tamu Ruang Tangga Rasa kali ini adalah Dr. Meta Agustina. Beliau ini merupakan ketua dari Perempuan Perhimpunan Indonesia Tionghoa atau yang sering kita ketahui yaitu PINTI. Nah, yuk cus kita langsung mulai aja obrolan seru kita hari ini. Halo Dr. Meta. Halo. Apa kabar nih Dok? Baik-baik Pak. Nah, tadi di awal Tari sudah memperkenalkan Dr. Meta sebagai ketua dari PINTI. Nah, sebenarnya latar belakang Dr. Meta seperti apa sih Dok? Dan sejak kapan bergabung dengan PINTI sampai akhirnya bisa menjadi ketua? Latar belakang saya seorang dokter dan saya mengambil S2 MARS, Manajemen Administrasi Rumah Sakit. Nah, saya bergabung di INTI dari tahun 2018 dan saya terpilih menjadi ketua PINTI itu di tahun 2022. Sekilas saya jelaskan, PINTI itu adalah Perempuan Perhimpunan Indonesia Tionghoa yang berada di bawah naungan dari Perhimpunan Indonesia Tionghoa atau INTI. Oke, berarti selain berkecimpung di dunia kesehatan, Dr. Meta ini juga aktif dalam kegiatan-kegiatan di PINTI ya Dok. Boleh kita langsung ke pertanyaannya aja Dok, biar obrolan kita hari ini seru gitu Dok. Oh boleh. Oke, jadi gini Dok, tadi di awal kan kita udah ngobrolin kalau hari ini itu kita mau ngobrolin soal diskriminasi ras dan etnis. Nah, sebenarnya apa aja sih Dok bentuk diskriminasi ras dan etnis yang biasanya terjadi khususnya di Indonesia ini Dok? Kalau mengenai diskriminasi ras dan etnis ini ya memang banyak ya. Ya salah satunya adalah pembatasan kegiatan publik gitu ya. Dan memang tidak terasa. Tapi memang ada nyatanya yang saya bisa bahas ini salah satu adalah program studi dokter ya untuk spesialis. Itu memang tidak kasat mata tapi memang terasa ada gitu loh. Pembatasan itu diskriminasi di sana tuh memang ada gitu loh. Tapi seiring dengan berjalannya waktu tentu saja dengan dikeluarkannya undang-undang itu memang mulai membaik tapi belum sempurna pada pelaksanaannya. Oke, berarti salah satu bentuk diskriminasi ras dan etnis yang mungkin Dr. Meta rasakan yaitu di pembatasan kegiatan publik itu ya. Dr. Meta sendiri juga ikut merasakan gitu. Berarti di saat ini itu diskriminasi ras dan etnis kan masih terjadi gitu ya Dok ya. Nah, dari PINTI sendiri sebagai sebuah organisasi yang bergerak di bidang ini juga soal
kan PINTI itu Perempuan Perhimpunan Indonesia Tionghoa, yang berarti isinya adalah etnis-etnis Tionghoa. Betul begitu ya Dokter Meta ya? Betul. Nah itu yang dilakukan PINTI untuk mendorong penghapusan diskriminasi ras dan etnis sendiri, apa sih Dokter Meta? Nah, jadi begini ya, kami itu ada di bawah INTI ya. Jadi meskipun INTI adalah Perhimpunan Indonesia Tionghoa, tetapi INTI ini bukan hanya organisasi eksklusif yang hanya untuk etnis Tionghoa saja. Justru di dalam INTI ini etnis Tionghoa bersama-sama etnis-etnis lainnya tuh bahu-membahu Mbak, membangun kesejahteraan rakyat Indonesia. INTI itu welcome loh Mbak bagi etnis-etnis manapun yang bersedia bersama-sama bergabung di dalam INTI untuk perjuangan cita-cita INTI. Misalnya etnis Jawa, Sunda, welcome, kami welcome. Yang penting itu memiliki visi dan misi yang sama dengan INTI. Nah, INTI dalam nyata, dalam tindak nyatanya itu memberikan bakti kepada negeri itu untuk mengetaskan diskriminasi ras ini. Salah satu itu kami punya program beasiswa Mbak. Program beasiswa kami itu luar biasa gitu loh. Itu namanya program beasiswa Pelangi. Kami itu mengirimkan mahasiswa-mahasiswa untuk mendapatkan beasiswa S1, S2, S3 itu ke China, di mana semuanya free, bahkan mereka mendapatkan uang saku yang cukup besar. Dan itu kami sudah kirimkan dari Aceh, dari Sabang sampai Merauke lah, mungkin Papua belum ya Mbak ya, tapi hampir semua daerah yang INTI punya pengurus daerah itu sudah. Dan di mana yang dikirimkan oleh kami beasiswa orang-orang itu adalah yang bukan etnis Tionghoa. Itu adalah salah satu kegiatan dari INTI. Nah, kegiatan INTI yang lainnya adalah seperti bakti sosial, terus bantuan sosial, bantuan bencana, gitu. Di mana kita itu tidak membeda-bedakan tuh asal etnis penerimanya, gitu loh. Nah, semua bencana alam itu di Indonesia itu INTI itu turun serta membantu. Nah, salah satu juga kegiatan kita atau bukti nyata kita INTI adalah saat ini Dewan Penasehat, Dewan Pembina, terutama Dewan Pakar INTI itu sudah banyak etnis non-Tionghoa yang tergabung di dalamnya. Mungkin salah satunya kalau Mbak kenal itu adalah Pak Ismi Abu Bakar. Itu adalah salah satu Dewan Pakar INTI. Nah, saya rasa itu bukti nyata kita untuk bagaimana cara kita untuk membantu menghilangkan diskriminasi ini, Mbak. Wah, keren juga ya Bu, Dokter Meta. Ternyata INTI bisa menerima anggota dari selain dari etnis Tionghoa juga ya berarti ya. Nah, iya. Sampai saat ini kan ternyata nih Bu Meta masih ada potensi adanya tindakan diskriminasi ras dan etnis, dan itu masih sering terjadi seperti dalam pembatasan pelayanan publik seperti kata Bu Meta tadi, kegiatan publik dan lain-lain. Padahal kan kita nih di Indonesia sudah punya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Nah, bagaimana nih tanggapan Bu Meta nih tentang masih terjadinya tindakan diskriminasi ras dan etnis ini? Sedangkan undang-undangnya juga sudah ada. Sebenarnya ya Pak, undang-undang itu cuma produk sebenarnya, berupa tulisan hitam di atas putih. Sebagus apapun kita bikin undang-undang, kalau tidak ada keseriusan dalam memasyarakatkan, melaksanakan
melaksanakan dan mengawasi undang-undang itu aplikasinya secara nyata, konsekuen, dan menghukum pelanggaran-pelanggarnya ini, gitu loh. Ya, undang-undang nggak ada artinya sebenarnya, Pak, kalau menurut saya. Jadi sepertinya harusnya adalah hukum ditegakkan, kalau menurut saya, ya kan? Ketika terjadi pelanggaran itu harus ditindak secara adil dan secepatnya, gitu loh. Sehingga ini bisa terminimalisasi, kalau menurut saya, gitu. Jadi undang-undang memang sudah ada, bagaimana pengawasannya dan pelaksanaannya. Dan satu itu kali kembali, hukum tetap harus ditegakkan. Berarti pemerintah harus benar-benar melaksanakan apa yang tertuang dalam undang-undang tersebut, dan kita sebagai masyarakat juga perlu mengawasinya. Seperti itu ya, Bu? Perlu mengawal betul undang-undang tersebut. Mungkin Mbak Tari ada pertanyaan lagi. Oh iya, ini Dokter Meta tadi sempat nyinggung soal pengawasan ya. Komnas HAM ini sebagai lembaga negara yang punya kewenangan untuk melakukan pengawasan nih terkait potensi adanya tindakan diskriminasi ras dan etnis ini. Kalau dari Dokter Meta sendiri, kira-kira apa sih harapan Dokter Meta kepada Komnas HAM sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan itu? Mbak, rakyat Indonesia itu sangat bersyukur loh, karena di negara kita ini ada satu kelembagaan yang berkecimpung dalam hak asasi manusia yang namanya Komnas HAM. Komnas HAM ini kalau menurut saya jadi rumah perlindungan yang dapat menjamin bagi rakyat Indonesia agar dapat terlindungi hak-haknya, hak-hak asasi sebagai seorang manusia yang merdeka. Kontribusi Komnas HAM ini sangat penting agar kerusuhan rasial dan diskriminasi tidak terjadi lagi, Mbak, di Indonesia. Untuk itu, menurut saya, keberadaan Komnas HAM juga harus meresap nih sampai ke sendi-sendi akar rumput masyarakat. Semuanya terserap di seluruh pelosok Indonesia. Komnas HAM ini juga harus pintar-pintar atau harus dapat jeli lah, Mbak, melihat misalnya potensi-potensi yang dapat mengarahkan terjadinya diskriminasi rasial, ya kan, kerusuhan rasial. Dengan demikian, kalau memang akan terjadi letupan-letupan kecil yang memicu ini sudah dapat dipadamkan oleh Komnas HAM, gitu loh. Sehingga letupan-letupan kecil ini nggak jadi besar, nggak jadi membakar, kalau menurut saya. Jika hal ini dapat dijalankan oleh Komnas HAM, maka dapat dipastikan di Indonesia mungkin tidak ada lagi diskriminasi etnis, agama, ras, gender, dan lain-lainnya, Mbak. Oh ya, Dokter Meta, tadi kan Dokter Meta sempat menyinggung tentang ada kerusuhan rasial. Nah, kalau seandainya Komnas HAM tidak berperan untuk mengatasi diskriminasi ras dan etnis ini, bakal pecah lagi kerusuhan rasial seperti yang pernah terjadi dulu. Nah, salah satu yang kita tahu bersama ini kan, mungkin itu tragedi tahun 1998. Nah, di sana mungkin ada terjadi diskriminasi ras dan etnis. Mungkin tidak hanya diskriminasi terhadap etnis Tionghoa, tapi juga etnis dan lainnya di Indonesia. Nah, Bu Meta sendiri ada tanggapan nggak tentang tragedi 1998 tersebut? Kalau mengenai tragedi 1998
98 itu adalah sebenarnya kalau menurut saya itu adalah karena ya salah satunya mungkin penyebabnya ya tahun 1998 itu Indonesia tuh belum meratifikasikan konvensi tentang hak asasi manusia sehingga penerapan HAM di Indonesia juga masih belum kuat ya kan. Terus selain itu peran serta etnis Tionghoa pada tahun itu juga atau pada zaman itu juga masih belum terasa ya kan, tidak terasa masuk ke dalam berbagai sektor, terutama adalah sektor politik dan kewarganegaraan, sehingga minim sekali etnis Tionghoa yang dapat menjadi pejabat politik. Dan perlu diketahui ya bahwa korban dari kerusuhan 1998 bukan hanya dari etnis Tionghoa saja, tapi juga seperti yang Mas tadi bilang, banyak dari etnis-etnis yang lain, ya kan, para korban yang mengalami berbagai macam kerugian seperti ancaman, seperti pembunuhan, gitu kan, dan lain-lain, seperti juga perampokan, ya kan. Ini kalau menurut saya korban ini punya dampak langsung dan tidak langsung. Untuk saya sendiri ini adalah dampak yang tidak langsung. Karena saya bukan salah satu dari korban itu. Tapi menurut saya ini adalah luka dan trauma yang membekas ya. Yang sebenarnya saya mungkin mereka sudah tidak mau lagi untuk mengingatnya kembali. Gitu loh, karena ketika terjadi itu ada rasa mencekam, ada rasa ketakutan, ada rasa kesedihan. Kenapa kok terjadi ketidakadilan pada kami, gitu loh, ya kan? Kalau menurut saya saat itu adalah saat-saat yang paling hitam, yang paling kelam, karena saat itu adalah keutuhan bangsa dan negara kita itu rusuh, gitu loh. Keutuhan bangsa dan negara kita itu jatuh ketika saat itu, gitu. Dimana kan Indonesia ini sebenarnya terkenal sekali dengan masyarakat yang ramah tamah, ya kan, dengan masyarakat yang baik, budi pekertinya, gitu. Tapi dengan kerusuhan 1998 ini adalah runtuh. Jadi urusan bangsa Indonesia keseluruhan itu benar-benar rasanya hancur gitu loh Mas. Keutuhan kita benar-benar hancur gitu. Ya semoga masa-masa kelam ini ya Mas ya tidak terjadi lagi. Dan kami untuk korban yang secara langsung dan tidak langsung semoga bisa sembuhlah dari trauma-trauma tersebut, begitu ya. Begitu ya, aja Mas. Ya Dokter Meta, mungkin memang itu menjadi satu kenangan yang buruk ya Dokter Meta ya untuk yang benar-benar menjadi korban di tahun 98 itu. Nah, ngomongin soal harapan nih Dokter Meta, tadi kan udah disampaikan harapan Dokter Meta kepada Komnas HAM sebagai lembaga pengawas. Lalu untuk Dokter Meta sendiri, apa sih dokter yang diharapkan dari pemerintah juga dari masyarakat biar nggak ada lagi nih saat-saat hitam kelam dengan adanya diskriminasi ras dan etnis di negara kita gitu. Karena kan nggak bisa kita pungkiri juga ya dokter kalau diskriminasi itu hanya dilakukan oleh aparat negara, tapi ternyata juga banyak dilakukan oleh masyarakat kita sendiri, oleh publik kita sendiri kayak gitu dokter. Jadi apa sih harapan Dokter Meta? Jadi begini Mbak ya, kalau harapan saya sih lebih banyak ke pemerintah, karena pemerintah ini yang bisa menerapkan ke masyarakat dengan perubahan yang dilakukan oleh pemerintah ya Mbak ya. Pemerintah itu
hendaknya dapat mengevaluasi kembali gitu loh Mbak, sejarah-sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pada kenyataannya banyak sekali Mbak pejuang-pejuang negara ini yang berasal dari etnis Tionghoa. Hanya saja peran perjuangan mereka belum banyak ditulis di dalam sejarah bangsa Indonesia. Sekarang nih saatnya kita sama-sama menggali kembali sejarah Indonesia dan memasukkan para nama-nama veteran perang kemerdekaan, perjuangan kemerdekaan kita yang berdasarkan dari etnis Tionghoa. Bahkan sudah selayaknya beberapa pejuang-pejuang dari etnis Tionghoa yang memiliki jasa besar dalam memperjuangkan kemerdekaan ini mungkin kalau bisa ditetapkan sebagai pahlawan nasional gitu loh. Dengan demikian generasi muda nih, masyarakat yang sekarang ini tahu Mbak bahwa etnis Tionghoa ini dari zaman dulu, dari zaman perjuangan juga merupakan salah satu suku bangsa dalam keluarga besar bangsa Indonesia yang memiliki andil dalam perjuangan dan mendirikan negara Indonesia ini. Sehingga mungkin dengan sejarah tersebut itu dapat sedikit membuka mata hati gitu loh untuk masyarakat, ya kan? Kalau etnis Tionghoa ini sudah berperan dari zaman dahulu kala. Bahkan kalau yang saya baca, ketika presiden kita yang pertama Pak Soekarno itu bersembunyi di Rengas Dengklok, itu rumah persembunyiannya itu punya orang etnis Tionghoa Mbak, begitu. Ya, sejarah inilah yang harus diluruskan oleh pemerintah, yang harus ditulis kembali, sehingga menyadarkan masyarakat gitu loh. Kalau etnis Tionghoa ini sudah eksis membantu negara kita dari mulai berdirinya negara kita. Wah, jadi nambah ini ya, pengetahuan baru buat Happy Human sekalian. Kalau ternyata pada saat perjuangan bangsa Indonesia di masa lalu itu etnis Tionghoa pun udah menjadi satu suku bangsa dalam keluarga besar bangsa Indonesia gitu ya dokter, yang punya andil besar juga dalam perjuangan bangsa kita. Terima kasih Dokter Meta untuk waktunya hari ini. Semoga harapan-harapan Dokter Meta kepada pemerintah, kepada masyarakat, dan kepada Komnas HAM khususnya nanti dapat terlaksana dengan baik begitu ya Dokter Meta. Terima kasih sudah hadir di podcast Ruang Tanggap Rasa. Semoga sehat selalu Dokter Meta. Ya, sama-sama, terima kasih grup podcast Tanggap Rasa sudah mengundang saya pada hari ini, dan khususnya terima kasih kepada Ibu Utari yang sudah bersedia kemarin juga datang di hari Kartini. Terima kasih ya Mbak. Ya, sama-sama. Salam sehat selalu Dokter Meta. Terima kasih Dokter. Sehat buat kita semua. Iya. Happy Humans, tadi kan kita udah ngobrol seru nih sama Dokter Meta Agustina. Ternyata emang masih ada loh diskriminasi ras dan etnis yang terjadi sampai dengan saat ini. Nah, Happy Humans, kita harus sama-sama nih untuk memerangi adanya diskriminasi ras dan etnis, biar kita juga bisa hidup dengan baik, berdampingan dengan semuanya, dan kita bisa tentram, damai, dan sentosa. Nah, Happy Human semua, perlu diketahui juga pada pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis memberikan mandat kepada Komnas HAM Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Untuk itu, tim kajian dan penelitian Komnas HAM sudah ada menerbitkan standar norma dan pengaturan penghapusan diskriminasi ras dan etnis atau yang disingkat dengan SNP-PDRE. SNP-PDRE ini telah disahkan pada tanggal 28 September 2020 yang lalu, berisi tentang segala pedoman dan peraturan terkait penghapusan diskriminasi ras dan etnis.
Bagi Happy Humans yang penasaran dengan SNP PDRE ini, dapat membaca dan mendownloadnya di website resmi Komnas HAM di komnasham.go.id. Nah, kita masih menunggu feedback atau saran dari Happy Humans sekalian. Tinggal kirimkan melalui email ke tanggaprasa@komnasham.go.id. Ikuti juga media sosial kami di Instagram @komnasham, di Twitter @komnasham, di Facebook Komnas HAM, YouTube Komnas HAM Channel, dan bisa melalui live chat di website tanggaprasa.id setiap hari kerja pada jam 1 sampai jam 3 sore. Baiklah Happy Humans, sampai berjumpa Rabu depan pukul 16 waktu Indonesia Barat di episode Ruang Tanggap Rasa berikutnya. Salam sehat untuk semuanya. Bye Happy Humans. Bye.